Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jesta Rukdatu, NIM 18400-566. Pada saat yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan materi presentasi saya dalam kelas Hukum Perbankan dan Jaminan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Diana Napitupulu, di mana saya akan memaparkan materi mengenai lembaga keuangan bukan bank yang biasa dikenal dengan LKBB. Latar belakang dengan terbentuknya lembaga keuangan non-bank atau yang sekarang kita kenal dengan LKBB atau lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang memiliki fungsi yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan bukan bank sendiri adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga keuangan bukan bank syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah atau Al-Quran atau Al-Hadis. Dari fungsi atau latar belakang dari lembaga keuangan bukan bank ini, maka kita ketahui bahwa lembaga keuangan bank ini hadir untuk membantu lembaga bank atau bank-bank Indonesia dalam menghimpun atau menyalurkan dana kepada pihak yang menghimpun atau melakukan dana masyarakat kepada pihak yang memerlukan. Adapun pengertian sendiri dari lembaga keuangan bukan bank itu terdapat di dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor Cap garis 38 garing MK garing 4 garing 1972, di mana lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat menjadi LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan melakukan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Juga ada pengertian dari Peraturan Menteri Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, di mana lembaga keuangan bukan bank yang selanjutnya disebut LKBB adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian dan latar belakang yang sudah saya sampaikan setelah saya paparkan tersebut, maka lembaga keuangan bukan bank sendiri mempunyai beberapa fungsi-fungsi utama, di mana fungsi pertama dari lembaga keuangan bukan bank yang pertama adalah pemberian bantuan modal, di mana pemberian bantuan modal yang dilakukan oleh KBB merupakan bentuk kredit baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, di mana pertujuan dari lembaga keuangan bank ini memberi bantuan modal adalah memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha tapi tidak memiliki modal, dan tentunya dengan bunga yang sangat ringan, sehingga solusi agar masyarakat tidak terjerat atau tidak gampang terjerat dengan yang kita biasa sebut dengan retainer atau orang-orang yang dengan gampang menipu masyarakat dalam menghimpun dana masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengumpulkan dana. Sebagai pengumpul dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dari pengertian yang telah saya sebutkan tadi, dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Yang berikut juga yang ketiga adalah mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal, di mana fungsi sebagai penggerak, penanggung, dan perantara di setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat utang, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Nah, di mana dengan fungsi dari sisi LKBB dalam pengembangan ekonomi pasar uang dan pasar modal ini, dia sebagai kalau bisa dari penyimpulan dari penggerak, penanggung, dan perantara di setiap pengeluaran ini, berarti intinya dia menjadi salah satu sarana atau perantara untuk antara penukaran saham-saham atau surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Yang berikut adalah menjadi perantara, yaitu seperti sama halnya dengan mendorong pengembangan perekonomian, di mana dengan menjadi perantara ini dia mendorong pengembangan perekonomian atau pengembangan ekonomi dari pasar uang dan pasar modal itu sendiri. Yang berikut adalah mencari tenaga ahli, di mana ini sebagai salah satu fungsi perantara, akan tetapi perantaranya dalam hal mencari tenaga ahli untuk dapat mendapatkan
di bidang finansial, terutama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dalam bidang finansial itu sendiri. Yang berikut adalah membuka kegiatan lain. Membuka kegiatan lain ini sebagai pelaksana kegiatan usaha dan bidang keuangan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berarti LKBBB ini juga dapat membuka kegiatan lain atau sarana untuk misalnya suatu masyarakat ingin atau suatu lembaga atau organisasi masyarakat yang ingin membuka kegiatan lain untuk dalam menghimpun dana masyarakat. Nah, ini juga dapat dilakukan oleh KBB, hanya akan tetapi harus berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, itu beberapa fungsi utama atau peran dalam LKBB untuk membantu lembaga bank dalam Indonesia dalam menghimpun dana masyarakat. Ada juga, setelah kita mengetahui fungsinya, kita bisa mengetahui atau bisa saya jelaskan tentang apa itu saja jenis-jenis dalam LKBB atau LKBBB itu apa sih contohnya. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian mengeluarkannya kepada anggota serta non anggota. Nah, di mana ya kita juga tahu itu sudah sering menjumpainya di kehidupan kita bermasyarakat ya, apa itu koperasi simpan pinjam. Nah, di mana contohnya itu ada koperasi unit desa, KUD atau koperasi serba usaha atau KSU, dan koperasi pasar. Nah, maka itu kita dari sini kita bisa tahu nih, ternyata koperasi simpan pinjam atau koperasi yang seperti sering kita lakukan di untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita, itu adalah salah satu dari contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Yang berikut ada Pegadaian. Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah atau BUMN yang memberikan pinjaman dengan jaminan dan tapak jaminan non-bank yang diakui oleh negara melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kan bahwa Pegadaian itu juga salah satu lembaga bukan bank yang itu juga menghimpun dana ya masyarakat ya, dengan memberikan layanan gadai, di mana layanan gadai dari Pegadaian itu kan kita tahu terkadang cuma emas atau bla bla bla, tapi ternyata layanan gadai itu punya banyak dalam Pegadaian, atau yang bisa dilayani oleh Pegadaian tuh punya banyak sisi, atau itu ada gadai konvensional, ada gadai syariah, ada gadai emas, jasa taksiran dan sertifikasi logam mulia, dan jasa penitipan barang berharga. Jadi barang-barang berharga juga punya sistem atau layanan gadai dalam Pegadaian. Yang berikut ada perusahaan dana pensiun. Jenis badan usaha yang perusahaan dana pensiun adalah jenis badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulannya ketika seseorang masih aktif bekerja. Nah, ini kita tahu sendiri ya, ada banyak sih contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dimana bahwa dari perusahaan dana pensiun ini mengumpulkan untuk menjamin masa depan dari seseorang pada saat dia bekerja, dan maka dari itu dana pensiun ini menghimpun dana dia tersebut selama dia bekerja, untuk pada saat dia mempunyai jaminan pada saat dia setelah bekerja atau setelah pensiun dari pekerjaannya tersebut. Nah, contohnya itu ada Taspen, ada Asabri, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, dan ada DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Yang berikut ada perusahaan sewa guna, leasing atau multi-finance. Perusahaan sewa guna yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Akan tetapi semua fasilitas dan kegunaan barang bisa digunakan, namun hak barang masih menjadi pihak leasing sebelum pembayaran lunas. Lembaga ini dikenal juga dengan multi-finance atau pembiayaan atau finance. Nah, ini kita tahu sendiri ya, perusahaan sewa guna atau leasing ini atau multi finance ini yang sering memberikan kayak misalnya kita mau kredit suatu barang. Nah, ini jasanya atau lembaga yang sebagai jasa kita atau sebagai tempat kita untuk bisa mengkreditkan suatu barang ini yang bisa disebut dengan sewa guna atau leasing ini. Contohnya seperti kita kredit motor, kredit mobil, atau kredit HP, atau kredit apapun itu, yaitu ya disebut dengan perusahaan sewa guna, leasing atau multi finance. Nah, contohnya itu ada BCA Finance, ada BFI Finance, ada Summit Auto Finance, Indomobil Finance Indonesia, Astra Credit Company, atau ACC,
Adira Dinamika Multi Finance, TWK, Federal International Finance atau FIF. Nah, berikut ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menghimpun dana dengan cara menarik premi setiap bulannya selama masa kontrak kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai yang tertulis di dalam polis. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk mengendalikan keuangan seseorang tetap terjaga ketika terjadi risiko yang membutuhkan biaya. Maksud dari risiko yang membutuhkan biaya ini risiko yang tidak bisa dihindari atau tidak risiko yang tidak bisa diprediksi oleh para orang yang terikat atau ingin melakukan menyalurkan dirinya atau mentandatangani dirinya untuk terlibat dalam asuransi. Nah, contoh dari asuransi ini adalah asuransi kejahatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, dan terakhir ada asuransi bisnis. Ini sebenarnya 11-12 dengan perusahaan asuransi perusahaan asuransi dana pensiun. Nah, tetapi ini perusahaan asuransi yang dari pihak lain seperti tadi sudah saya jelaskan untuk ciri-cirinya dari kesehatan, jiwa, pendidikan, yang dimana ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam itu menghimpun dananya agar masyarakat dijamin kehidupannya di dalam suatu kondisi-kondisi yang tidak terprediksi atau tidak bisa dihindari oleh masyarakat tersebut. Yang berikut adalah pasar modal atau bursa efek. Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat berharga jangka panjang. Pasar modal akan mempertemukan para pencari dana atau emiten dan para penanam modal atau investor di pasar modal. Perusahaan yang mencari dana akan menjual surat berharga seperti surat penyertaan modal atau saham dan obligasi atau surat utang jangka panjang dan guna mendapatkan dana dari investor perusahaan maupun individu kemudian akan membeli dan saham melalui perusahaan sekuritas. Nah, ini terjawab dari tadi fungsi atau peran dari LKBB itu sendiri yang sebagai perantara. Nah, di mana dengan lembaga pasar modal ini atau bursa efek ini yang akan menjadi perantara itu antara emiten dan penanam modal atau investor untuk saling mencari dana untuk menjual surat-surat berharga seperti pernyataan modal atau obligasi itu. Nah, yang berikut yang terakhir adalah perusahaan modal Ventura, di mana perusahaan modal Ventura adalah perusahaan yang berperan untuk memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan berisiko tinggi tetapi membutuhkan modal besar untuk membangunnya dan memiliki prospek bisnis yang baik. Bentuk pembiayaan beragam mulai dari obligasi hingga pinjaman yang bersifat khusus sesuai dengan syarat disepakati antara pemegang modal Ventura dan perusahaan modal Ventura itu sendiri. Nah, perusahaan modal Ventura ini lebih kepada dia bukan pada bisnis yang berbahaya atau bisnis yang mempunyai resiko tinggi. Karena apa? Karena perusahaan modal Ventura ini sebagai risk capital, makanya dia kenapa ingin kepada perusahaan-perusahaan yang punya risiko tinggi juga atau memberikan kepada bentuk individu atau perusahaan yang berisiko tinggi, karena dia juga ingin posisinya biar mendapatkan feedback yang tinggi juga atau keuntungan yang tinggi juga, yaitu dengan perusahaan modal Ventura ini. Nah, demikian presentasi saya tentang apa itu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB dan pengertian serta latar belakang, fungsi dan jenis-jenis dari LKBB tersebut. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ataupun kelemahan saya dalam memaparkan materi presentasi saya mengenai LKBB. Semoga dari presentasi saya ini atau pemaparan materi ini bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, saudara-saudari, Bapak Ibu di luar sana agar mendapat pengetahuan tentang apa itu LKBB di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.